Yo, welcome back to Millennial Baper Christopher tapi Heru. Siapa yang nggak kenal? Kan gitu dong. Nggak usah kenalin diri. Thank you Bung udah datang di Millennial Baper. Bukan Bung yang datang, kita yang datang. Thanks for having me di sini. Oke, happy banget bisa datang ke sini. Nah, kalau kita kenal Bung Kristo, pasti kita kenal dengan namanya quote-quote di Instagram ya bro. Iya. Ya kan? Karena beliau ini yang memviralkan dan semuanya banyak yang ikutin. Iya. Nah, pertanyaannya gini Bung, apa sih yang membuat lo tuh kepikiran bikin quote-quote kayak gitu? Sedangkan harusnya pada zaman itu orang lebih suka tuh kayak pelayanan tuh di panggung gitu. Iya. Sedangkan kalau bikin quote-quote gitu ya. Jadi tumbuh besar bareng internet buat gue, sosial media itu jadi bagian dari hidup, maksudnya perjalanan gitu ya. Gue 96 pas internet mulai marak dipakai tuh kelas 6 SD. Jadi semuanya gue ikutin tuh dari zamannya apa sih, kita ngobrol-ngobrol MIRC ya dulu ya. MIRC chatting-chatting, terus Friendster, Facebook. Nah, habis itu pas gue bertobat di 2008 mulai coba main namanya Twitter. Twitter tuh gue suka bikin quotes tuh. Itu perenungan-perenungan dari khotbah, dari buku. Malah mulai dari Twitter ya, Twitter dulu di Twitter. Nah, habis Twitter kan di 2015 kurang lebih ya, itu kan si Pet mulai naik tuh. Pet ya. Pet. Nah, di Pet kan kita mulai masukin gambar-gambar kan. Twitter mah jarang lah ya. Kita paling nge-tweet doang ya. 144 karakter gitu ya. Perenungan-perenungan. Nah, habis itu mulai main Pet. Nah, di Pet tuh gue sebenarnya nggak berniat beranjak ke IG. Pas gue pelayanan di Bandung, yang antar jemput gue di stasiun, terus balikin gue ke, waktu itu gue balik naik bus kan. Dia nanya, bro IG lu apa, Pastor IG lu apa gitu. Gue bilang, gue gak punya IG. Gue bilang, serius lo? Dia bilang gitu, 2017 tuh. 2017 dia bilang, iya gue gak punya loh. Lu kan bukan suka nulis-nulis dulu di Twitter, kenapa gak bikin di IG? Anak-anak sekarang lagi main IG, dia bilang gitu. Aktifnya, gue bilang paling gue di Path. Nah di Path tuh gue belajar bahwa bikin quotes tuh ternyata powerful. Gue belajar dari 9gag tuh lo. 9gag yang bercandaan satu kotak gitu. Iya, 9gag yang mukanya Yoming ya. Nah dari situ gue belajar apa 9gag di 9gag. Terus kita waktu itu di Pet sempat kita bikin tuh quotes tuh satu kotak gitu, kayak hidup tuh kayak gorengan gitu. Nggak ada yang tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu. Satu kotak tuh. Nah, jadi gue pikir ternyata ini bisa powerful juga. Nah dari situ gue mulai pakai. Gue pikir karena tadi kan ditanyain tuh lu nggak punya IG, kan lu sering bikin quotes di Twitter berkatin gue, kenapa lu nggak bikin IG? Nah, gue mulai bikin IG dengan itu, dengan apa yang gue dapat gabungan dari Path sama 9gag tadi, bikin satu kotak itu. Nah dari sono sama gue pakai IG seperti gue pakai Twitter sebenarnya, naruh perenungan aja apa yang gue memberkati gue taruh situ dengan kerinduan memberkati orang sih sebenarnya. Itu idenya sebenarnya awalnya. Gimana caranya bikin satu pesan yang cukup panjang jadi cuman segitu doang. Karena kita hidup di era yang nggak bisa dipungkiri ya. Kita hidup di era di mana meme itu speak louder than sermon. Artinya bukan louder lebih keras, cuman dia have longer impact. Kalau tuh gini, lu dengarnya lama, renunginnya bentar. Kalau quote kebalik, lu lihatnya bentar. Menghantui lo. Renunginnya lama, ngerti gak lo? Kayak bisa seumur hidup lo, bahkan lo inget satu line itu doang tuh. Karena inget satu khotbah kan susah. Cuma kalau inget satu kalimat tuh kan cepet, ngerti ya? Gitu, jadi ternyata itu efektif gitu. Gue juga gak ngerti, karena dibawa jalan aja sama Tuhan sampai di akhirnya bikin itu. Sampai hari ini sih. Semua udah mulai pada pindah ke TikTok gitu. Video gue nggak peduli karena buat gue. Main TikTok gitu sekarang? Gue ada, cuman gue nggak aktif. Gue nggak bisa masuk ke culture itu karena gue nyangkut di. Buat gue ini yang sejauh ini ya gue nyampainya bisa masuk sampai meme and quote aja gitu ya. Iya, kalau bikin video pendek yang ngapain lari terus tunjuk-tunjuk nggak bisa gue. Nggak bisa ya. Udah nggak nyaman nih. Udah mulai kena faktor U juga kali. Maksudnya udah berbeda generasi. Gitu ya. Itu sih bang. Nah, gini Bung, kan lo yang memulai nih, ya kan? Nggak mungkin juga mengakhiri kalau kayak Depok ya kan? Dia mulai COVID, dia mulai mengakhiri. Nah, lo kan mulai quote-quote nih Bung. Nah sekarang juga banyak quote-quote yang mulai munculan nih, mulai ngikutin. Bahkan tuh ribuan mungkin jutaan sekarang. Orang pelayanan di youth, pelayanan di anak-anak muda tuh, youth pastornya atau apa itu pasti bikin quote-quote kebanyakan gitu kan. Ya termasuk gue juga bikin gitu.
Nah, terkadang kita lihat tuh Bung, terkadang quote-quote-nya kayaknya salah deh, kayaknya nggak sesuai deh, karena mungkin apa yang dia pikirin doang gitu loh. Lo punya saran nggak Bung buat misalnya kayak anak-anak gimana sih cara bikin sebenarnya quotes yang benar-benar tuh bukan hanya sekedar kata motivasi atau kata-kata yang ngasal secara rohani, tapi benar-benar tuh kata-kata yang dari nilai Injilnya itu nggak berkurang, juga bisa memberkati banyak orang gitu. Ada saran apa enggak? Bukannya mau terdengar sok rohani, tapi gue itu posting itu ngerancangnya tuh prayerfully. Jadi benar-benar penuh doa. Kalau lo mau tahu. Jadi kayak orang nyiptain lagu aja. Kalau nyiptain lagu rohani kan pasti kan ngerti ya, puasa segala macam ngapain. Karena ini kayak seni sebenarnya, bukan cuma asal jeplak gitu lah. Tiba-tiba ada kata-kata di kepala, wih keren nih gitu nggak? Iya. Biasanya kan banyak gitu. Bentuknya nggak gitu. Nggak segampang itu. Keren kalau nggak jelas gimana? Nanti kalau udah keren, nanti lu catat dulu lihatnya. Lu ntar coba susun lagi nih kira-kira ada kemungkinan orang salah baca nggak ya gitu. Nah biasanya gue karena punya istri gitu ya, udah married enak, gue kasih istri gue dulu, Beb ini jelas gak gitu. Apa ntar malah bingung gitu. Berapa kali jelas banget kok, langsung aja gitu. Cuman udah gitu pun masih ada yang salah tangkap pasti. Apalagi kalau asal-asalan, cuman gara-gara keren nih taruh gitu. Gue nggak pernah dulu tapi awal doang, tapi lama-lama gue makin belajar. Kalau gue asal jeplak, nggak ada dasar teologis dalam apapun, cuma karena keren gitu menurut gue. Orang kalau nggak nangkep percuma juga. Secara kan itu kan cuma dikit. Medianya itu kecil untuk kita naruh sesuatu kata-kata yang nggak bisa terlalu banyak, tapi harus mewakili satu ide yang besar gitu. Nah itu seninya di situ sebenarnya. Gue itu penuh doa. Kadang nih kata-kata udah keren banget, tapi gue nanya selalu, gue nanya sama Tuhan, maksudnya Tuhan Roh Kudus mau aku posting apa enggak gitu. Kalau nggak di ACC gue nggak posting walaupun keren. Enggak, tunggu benar. Lu sampai segitu nanya? Segitunya. Kayak orang bikin khotbah, maksudnya orang bikin khotbah kan pasti penuh doa dong. Sama, karena buat gue pribadi quotes itu adalah rangkuman khotbah gue. Jadi tiap hari perenungan gue baca ayat, gue baca renungan, gue jadiin satu quotes itu tiap hari. Makanya tiap hari kalau perhatiin. Rata-rata dari pembacaan Alkitab LAI. Explore Bible kan. Ya hari ini lagi Matius berapa, Markus berapa. Hari ini gue seringnya tuh posting. Gue posting gitu. Kalau dulu random apa aja yang kata by kata kan gitu ya. Lagi hype nih, misal lagi ada yang bikin kasus apa? Bikinin mainin gitu ya. Jadi kayak gue konsertir pertama kan. Waktu lo jadi akun konsertir pertama mungkin itu ya. Karena gue lebih ke, gue bilangnya apa ya, reaktif. Bukan responsif. Harusnya orang kan responsif. Itu yang bagus harusnya ya dong. Jadi gue putusin daripada sibuk cuman ngelihat fenomena yang lagi ada sekarang gitu ya, ikutin tren. Mendingan gue pikir udahlah gue bagiin firman Tuhan aja lah. Apa yang gue dapat dari perenungan gue explore Bible hari ini, gue ambil rangkuman, gue tulis. Itu. Ini seru nih. Ternyata Kristo ini adalah father of Sartir dulu. Yang udah bertobat. Udah gue yang mulai ya. Yang fenomenal ya. Pada zaman itu. Kenapa lu memutuskan untuk berhenti nggak Sartir? Sebenarnya nggak, gue bisa bilang ya, nggak bisa mungkiri sebenarnya. Ketika lu mulai Sartir, orang tuh kayak mulai terbuka. Oh, ini kayak ada teologi yang baru nih. Yang dimana kita kayak selalu ditanamin di gereja yang kayak di doktrin, yang dimana kita cuma dibentuk pengenalan akan Tuhannya seperti ini, dan sedangkan lo muncul dengan sartir-sartir kayak gitu, dan akhirnya sebenarnya itu jadi viral dan orang tahu lo gitu. Nah kenapa lo memutuskan kayak padahal gue stop aja deh? Kenyataan begini loh, kalau kita cuma kasih kritik nggak pernah ngasih saran, hampir nggak berguna kritikan lo, bener nggak? Sejujurnya. Akhirnya somehow gue ngerasa diimpresi dalam diri gue yakin ini pasti Roh Kudus lah ya. Sampai kapan lu cuma mau kritik orang tapi nggak pernah kasih saran gitu. Kasar kalau kita kasih tahu orang tuh salah, kita mesti kasih tahu dia dan bahkan lebih jauh kita tuntun dia untuk melakukan yang benar dong. Jadi gue mau melakukan sesuatu, nggak cuma ngeritik tapi biar ada masukan juga gitu. Gimana caranya gitu loh. Ya kan, karena kan kritik tanpa saran kan kasarnya kalau di tempat gue di my home church, gereja lokal gue, kita selalu punya ada aturan tidak tertulis ya. Bahwa kalau lu cuma punya kritik, gak punya saran, diam aja. Karena nggak menolong sama sekali. Ya kan? Kita kan pengennya kalau ada yang salah kita hancurin, tapi kita bantu ngebangun yang benar, ngerti ya? Cuman kalau kritikan atau sindiran tuh kan idenya cuma ngancurin doang, nggak ngebantuin, nggak ngebangun apa-apa. Jadi itu yang
tekanan di dalam gue yang selalu ngasih tau gue bahwa ya terus ya itu bener sih kritikan lo gitu, tapi terus apa lu mau bantuin dia apa gitu. Ya juga sih kalau gue terus kan kayak cuma nyeletuk kan gampang ya, kayak idenya gini lah, lebih gampang jadi komentator daripada jadi pemain bola, ngerti ya maksudnya? Iya. Kayak gitu. Iya, benar. Jadi itu sih dorongannya, dan ya puji Tuhan lah maksudnya. Yang akhirnya bikin orang-orang juga berapa yang satir ngeliat gue kecewa karena wah Kak Kristo udah berubah gitu. Oh gitu. Iya, awal-awal gue mulai switch tuh, mulai mikirin gue mau kasih saran apa, masukan apa, banyak yang nggak senang. Banyak yang bilang gue udah berubah jadi, wah lu udah mulai watered down, maksudnya kayak dikasih sirup tuh dikasih air lebih banyak, jadi nggak terlalu kental, jadi kurang berani, kurang kritis apa segala gitu. Tapi gue makin sejahtera gitu, karena gue tahu gue nggak cuma ngancurin tapi bantu ngebangun lagi. Oke. Bisa dibilang kok lu tuh dulu idealis gak sih itu sama teologi gitu? Iyalah, karena apa ya yang bikin gue jadi pendeta kan, yang bikin gue baca Alkitab, karena gue ngelihat yang dikotbahin di mimbar kerap kali yang sama yang gue baca di Alkitab nggak sinkron. Bener, yang dibagiin di mimbar sebagian kebenaran, sedangkan seluruh kebenarannya nggak dalam tanda kutip semanis-manis yang dibilangin gitu loh. Dan akhirnya mulai kritik lah, tapi dengan cara seperti itu. Iya, itu otokritik sebenarnya. Pas gue lihat kok yang gue dengar sama yang gue baca kok ada yang di kasarnya yang diperdengarkan tuh disensor gitu loh, ngerti kan? Yang ada bagian-bagian beratnya yang disimpan. Nah, yang disimpan tuh yang gue coba keluarin. Makanya yang tadi lo bilang tuh kayak kok baru denger gue gitu. Padahal enggak sebenarnya di situ, cuma nggak pernah dikotbahin karena nggak enak didengar sebenarnya. Cuman akhirnya gue pikir gimana caranya, ya kan? Lo kasih kritik tapi juga kasih ada masukannya gitu. Kalau ini salah yang bener yang gimana ya? Gitu. Iya benar. Itu sih Pak. Karena juga mungkin dilihat juga karena keterbatasan kali Bung ya. Misalkan keterbatasan dari pastornya atau pendetanya, mungkin yang nggak benar-benar membaca ajaran seperti itu keseluruhannya gitu loh. Ya, atau juga tadi takut nggak diundang lagi kali. Kalau kan terlalu keras juga ya dong, jujur dong. Iya, kalau terlalu idealis gitu. Iya, cuman gue pikir gue sampai hari ini juga sama kok, maksudnya. Nah, tetap idealis. Terus lo sekarang gimana posisi lo tuh untuk kayak ya pasti ngalamin ini kayak nggak seperti ini ajaran gitu. Terus posisi lo sekarang gimana gitu? Perubahan sebenarnya sih. Gue tetap dibilang nggak dia kritis yang sama, cuma beda gue nggak satir itu aja. Bedanya satir itu kan gaya pembahasan, kritis itu kan mental lo kritis, misalnya ada sesuatu yang lo denger nggak langsung lo terima mentah-mentah. Lo kulik dulu, pastiin dulu, lo langsung lo kunyah dulu nih. Kalau tiba-tiba ada durinya lo pel durinya dong, lo telan durinya, lo telan dagingnya. Buat gue kritis sama, gue baca Alkitab masih kritis, makanya gue belajar. Tapi khotbah gue adalah hasil dari apa yang udah gue nanti kan tinggal daging yang buat dimakan, nanti kan durinya gue minggirin gitu loh. Oke. Kalau dulu durinya yang gue bahas. Benar. Kan? Jadi orang sakit. Jadi orang cuma tahu ini duri nih, terus daging mana nggak ada, udah pulang dia. Gitu. Nggak dapat tahu. Cuma tahu ini duri. Injil teologi kemakmuran tuh salah gitu. Itu kan prosperity gospel tuh false gospel. Dia cuma sampai tahu, tapi yang real gospelnya belum gue bahas. Gue cuma bilang yang ini nggak boleh, ini ngaco. Jadi kayak ngasih solusinya sekarang gitu ya? Kalau sekarang gue jadi dua-duanya, jadi lengkap lah. Jadi istilahnya satu mengkritisi, satu juga kasih solusi. Sebenarnya tuh kayak gini yang bagus gitu, ini yang benar. Gitu. Karena kalau kita nggak kritis juga salah juga kan ya? Kalau cuma kritis-kritis doang nggak ada gunanya juga. Iya juga. Apa? Ya itu juga salah ininya kita kan. Ya jadi sebagian aja. Benar. Karena lo sartirin orang juga dasarnya belum tentu karena lo pengen membenarkan orang tersebut gitu kan. Tapi mungkin karena lo kesel. Karena lu bukan karena mengasihi dia gitu. Atau karena beda. Kan kerap kali gitu. Ya kan kita kan karismatik kan udah makanan banget lah. Disikat-sikat kemana-mana. Dianggap jedak-jeduk apa ya kan. Itu karena selera. Perbedaan selera harusnya nggak cocok dong ditabrakin ke situ. Kebenarannya yang harus kita bahas. Oke, benar. Jangan cara ibadah kayak ya kan beda-beda. Yang penting kan yang penting nilai Injilnya itu nggak berkurang. Harusnya kan itu. Itulah bahayanya kalau terlalu kritis, apa aja kita kritisi. Kecuali diri sendiri. Padahal diri sendiri yang paling harus dikritisi. Setuju banget. Jadi orang-orang dulu yang sekarang Kristo mana nih, dulu oposisi, sekarang Oppo. Meneh. What happened? Jadi sebenarnya nggak jujur.
gue temenan sama lu kan udah lama dan udah kenal lu juga udah lama gitu. Gue baru tahu ternyata lu sepeka itu sama Roh Kudus ya, maksudnya. Ya harus. Setergantungan itu ya, bro. Ya, makanya apa kita lihat apa buahnya kan. Iya. Lihat gak? Sampai hari ini gue gak pernah minta fallback. Oh. Apalagi beli follower. Gak pernah. Tapi viral sampai hari ini kenapa? Gue juga gak tahu. Berarti IG tuh semua organik dari awal tuh? Organik. Dari 170 orang. Hah? Followernya. 170. Di Twitter follow ya udah berapa? Waktu dulu tuh berapa? Awal nge-tweet gitu-gitu. Twitter kayak 5.000 atau 6.000. Gak banyak sebenarnya. Terus pas switch kan dari 0 IG. Iya, iya. 170 orang. Itu dari tahun 75 2017. 2017 start main Twitter dulu. IG di tengah-tengah tahun. Wow. Terus 2017 nggak jauh dari situ. Pas bulan 10 viral. Oktober November tuh viral. Nah itu yang gue bingung sebenarnya. Tapi gue tahu alasan salah satunya karena gini. Gue punya quotes tuh kan banyak dari awal gue posting. Itu diambil orang, gambar-gambarnya, dimasukin dijadiin album di Facebook dia. Oh. Jadi ada 1, 2, 3 album, isinya quotes, satu album tuh 30 quotes gue. Wow. Jadi sekitar 90. Nah di situ di share-nya pas gue lihat, gue nggak tahu siapa itu orang di Facebook. Teman gue juga bukan gitu. Pas gue lihat dia cuma pernah minta izin, dia bilang sorry ya pastor, aku quotes-quotesnya aku ambil, aku bagi-bagiin ke orang-orang gitu. Pernah ada satu album yang di share tuh 20.000 kali. Wah, kan gue bingung. Maksudnya dia bukan artis, gue aja nggak tahu dia siapa. Tapi entah gimana dia punya album itu di share banyak orang. Orang lihat kayak quotesnya bagus gini-gini, jadi pada follow. Ada era di mana Facebook gue tuh follower yang minta add friend-nya jadi banyak. Gue kira gue kena virus loh. Kan lu sempat ada virus yang ngegandain Facebook lo. Iya. Jadi Facebook lo tiba-tiba lu kayak bikin Facebook baru. Gue sempat pikir wah kena virus kali ya Pak, dibajak kali gitu. Tapi ternyata enggak. Itu nggak ngaruh soalnya connect-nya juga ke IG gue yang makin banyak follower. Terus kayak gitu. Ngaruh ke Facebook, gue delete nggak kenal kan, yang gue kenal gue iyain. Ternyata itu disebut viral itu kan jadi mendadak di share banyak orang jadi pada tahu. Gue aja nggak tahu arti viral sampai gue tanya sama Gamal. Kan ada gue YouTuber kan, gue tanya viral tuh apaan sih gue. Terus dia bilang kenapa lu nanya-nanyain viral nih, kayak gue lagi viral nih gitu. Ternyata tuh definisi viral tuh ya. Iya, gue aja nggak tahu artinya apa. Gue kan jadul ya, gue kagak viral apaan sih gak ngerti gitu. Jadi sedikit banyak gue tahu sekarang karena gue percaya gini loh, kalau emang kita memberkati apa yang kita lakukan, Tuhan pasti kan rindu lebih banyak lagi yang terberkati. Iya setuju. Jadi yang angkat kita tuh Tuhan, bukan kita. Itu yang mesti kita ngerti. Karena kalau ikutin peer pressure-nya sosial media sekarang, lu harus bikin sesuatu yang kontroversial. Biar viral. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Makanya sekarang akuin kontroversial terus. Kita nggak perlu kayak gitu. Itu bukan cara kita. Kan kita merendahkan diri, Tuhan yang angkat kita. Kalau kita berusaha meninggikan diri, kebalik. Ngerti nggak? Lu mungkin viral bentar, habis itu nggak tahu kemana lo. Hilang. Malah jadi kontroversial, malah jadi kasus, ngerti gak? Nanti dipanggil Barreskrim kan? Iya. Tujuannya kan kita mau jadi berkat, bukan bikin kasus. Setuju. Iya. Itu yang gue perhatiin. Kalau gue tetap satir, gue yakin gue pasti kena kasus juga pasti. Iya. Sooner or later, cepat atau lambat. Tapi kan gue rindunya, idenya adalah apa yang memberkati gue taruh di postingan dengan harapan bisa memberkati orang. Mental gue tuh berbagi sebenarnya. Lu nggak seneng, lu nggak terberkati ya udah, it's okay. Nggak semuanya harus setuju juga sama postingan gue. Benar. Cuma kalau memberkati, tolong di share gitu. Maksudnya Martin, jangan sampai disimpan buat gue doang. Benar. Karena gue idenya gue naruh di sosial media karena gue gak mau simpen buat gue doang. Buat apa terang ditaruh di bawah gantang nanti kan? Iya. Benar. Mesti di atas kaki Dian kan. Sosial media tuh kayak kaki Dian itu yang kita taruh. Yes. Itu sih. Benar. Jadi dengan kata lain gini ya. Jadi nggak cuma sekedar viral karena lu bikin sensasi gitu kan? Karena emang yang gue lihat lu nggak bikin sensasi apa-apa gitu kan? Gak ada maksudnya sama sekali. Iya, nggak punya. Kalaupun ada yang sensasional pun juga nggak bermaksud ke sono. Karena lu pengen menegakkan kebenaran kan jatuhnya. Gue pengen kasih tau yang benernya apa sih. Jadi sebenarnya gue bisa nangkep sebenarnya gini, ketika lu punya hubungan intim dengan Roh Kudus dan lu do something apa yang
di isi hatinya dia. Tuhan sendiri yang mempercayakan promosi dalam kehidupan kita, gitu loh. Karena itu, Bung, si Bill tuh lagi banyak bahas tentang dipercayakan. Dia tuh, dia lebih apa ya? Dia lebih senang menggunakan kata dipercayakan. Ketika kita lagi siap, makanya Tuhan tuh akan mempercayakan kayak pelayanan, kayak hal-hal yang lainnya. Dan confirm banget gitu loh ternyata hari ini bahwa apa yang lo lakuin itu ya bukan sekedar kita cuma bikin quote, ternyata di belakangnya tuh ada sebuah hubungan sama Tuhan itu yang membuat Bung Kristo ini mungkin dipercayakan dengan pelayanan yang sampai saat ini gitu. Itu bikin gue sedih kenapa kalau misalnya orang kayak nulis quotes lu alay gitu. Kan pas zaman-zaman diserang sama pengikut-pengikutnya akun-akun satir kan gitu kan, diserang asal. Gue sedih kenapa? Karena ini gue dapetnya dari Tuhan sendiri. Terus lu bilang siapa yang alay? Kalau bilang gue alay gue biasa. Tapi kalau lu bilang ini sebuah perenungan loh ini. Ini hasil gue sama Tuhan, ini benar-benar bukan dalam artian Tuhan apa yang pengen lu ngomongin, apa yang lu pengen gue posting gitu loh. Pas udah keluar dia bilang alay. Ngerti kan, cuman gara-gara dia mungkin gak senang sama gue gitu loh, ngerti kan? Kan sedih ya, maksud gue dia nggak tahu dibaliknya gitu. Dia nggak tahu ketika dia bilang gue alay itu, yang dia bilang alay itu siapa gitu loh, ngerti kan? Bukan gue sih emang alay ya. Maksudnya semua kita kan sedikit banyak alay. Cuman pesan ini kan bukan mau-maunya gue, ngerti ya? Benar. Itu bikin gue jadi sedih. Gue pikir kayak wah kok gini amat, ya udahlah. Mau marah juga jadi susah no. Lama-lama. Awalnya bete. Karena awalnya kesal karena gini loh, kita ini kan satu tim. Bukannya lu bantuin gue beritain kebenaran, kok lu malah nyerang gue. Kita ini lagi sama-sama beritain kebenaran gitu. Iya benar. Kenapa lo jadi nyerang gue? Mesti gandengan tangan gitu loh. Mesti lu repost gue repost lu gitu. Itu kok nggak salah yang sampai yang gara-gara sartir kayak gitu tuh, itu kok nggak salah sampai almarhum tuh si Radit tuh yang pengen tutup ini ya, tutup IG atau apa? Sempet kita udah ngobrol, kita tuh bertiga ngobrol, gue, Pastor Radit, almarhum sama ini Sasa, anaknya almarhum Petrus Agung, Pak Petrus Agung. Kita ngobrol karena berat men, diserang-serang terus kita kan, nggak gampang, ngadepin segitu banyak. Kena mental. Karena kena mental kita bertiga. Cuman bagusnya ya kita ini datangin kepada pribadi yang benar, yaitu pertama Tuhan pasti yang manggil kita. Terus ke sesama hamba Tuhan yang juga lagi ngalamin hal yang sama. Dan itu menguatkan gitu. Gue somehow nasihatin almarhum Radit, gue bilang, Dit, kalau emang Tuhan yang panggil kita untuk pelayanan ini ya kita fokus sama yang manggil aja kali ya. Kayak Petrus kan pas disuruh, dia bilang Petrus bilang, gue mau dong bisa jalan di atas air. Ya udah sini kata Tuhan. Kan Tuhan manggil. Selama dia fokus ke Yesus, dia bisa jalan di atas air. Kalau dia mulai ngeliat kanan kiri, tenggelam dia. Gue bilang udah kita fokus sama Tuhan yang manggil kita. Kalau kita ngeliat kolom komen, tenggelam. Berhenti, ngerti kan? Itu gue ngomong gitu dan gue tahu itu buat gue sebenarnya. Tuhan lagi nasihatin gue juga. Jadi buat kita sama lah. Gue ngomong sama Sasa juga sama. Dan itu yang bikin kita masih ada di pelayanan sampai hari ini. Ya Radit sampai dia pulang gitu ya. Kalau gue ya nanti sampai gue pulang atau Tuhan jemput lagi kan gitu. Itu sih paling. Segitu beratnya sebenarnya kalau lagi diserang-serang tuh. Jadi biar ngerti nih yang mau jadi apa ya, jadi penyerang, jadi tentara di kolom komen gitu kan. Biar lu ngerti bahwa gini, kita tuh pelayanan kan banyak ya. Banyak yang kita urus, banyak yang kita doain, banyak yang kita muridkan. Mendingan lu dukung deh daripada lu jadi penjahatnya kan ya. Lu jadi nyusahin kan. Kita udah susah, banyak pergumulan, ditambahin celaan gitu. Yang gitu-gitu. Itu sih paling pengen pada tahu aja gitu loh. Jadi istilahnya lebih better lo ini ya, apa namanya, diskusi ya harusnya. Kalau emang nggak setuju atau menurut lo gua ngaco, silakan DM aja. DM aja. Gue juga balas kok. Bener, gue balas sebisa mungkin. Oke, kemarin gue tuh bikin satu, jadi gue upload, gue lagi khotbah terus gue kasih caption. Tiba-tiba ada yang komen, wow sesat ya. Gue akhirnya ya udah, gue bilang thank you ya buat apa namanya, thank you buat tegurannya, gue bilang gitu. Dia lama sama DM, pas DM lu jadi temen. Emang itu jadi istilahnya nggak kita kalau misalkan buat teman-teman juga yang suka bikin quotes atau apa ya, asal itu dari Roh Kudus, yakin ya dari Roh Kudus ya, jangan cuma gara-gara lo lihat pelang apa tuh, wah keren nih di post gitu. Kalau dari Roh Kudus ya, ketika ada yang apa namanya sartir ya istilahnya, ya jangan dimusuhin juga, karena itu akan jadi beban lo juga. Harusnya kita bertanggung jawab ya sama postingan kita bisa jelasin maksud gue itu gimana. Mungkin lo nangkepnya gini, mungkin lo kurang nangkep sebenarnya dibaliknya tuh gini. Itu sih paling. Nah, ini seru nih Bung.
Dulu lu pernah ngomong sama gue tuh, gue ini pengen jadi tukang posnya Tuhan. Iya. Tukang pos kerajaan sorga. Iya. Kan orang biasanya orang nih pengennya jadi pengkhotbahnya, kayak penginjil, ya kan? Ya kan banyak lah jabatan-jabatan di gereja. Nah maksudnya itu apa? Lo ngomong tukang pos tuh apa? Iya, basically gue percaya gue cuma nganterin surat cinta. Tukang pos tuh kan nggak punya hak buat ngerubah isi surat. Iya. Cuman nganterin aja. Nganterin. Seadanya, sebenar-benar adanya suratnya nih gini isinya gitu loh. Gue juga sama, buat gue almarhum bokap gue selalu ngingetin gue kalau nanti one day kamu jadi pendeta gitu, pembicara, jangan cuma jadi speaker. Speaker itu yang dicolok gitar terus keluar suara gitar di bercanda. Jangan cuma jadi pembicara, kamu tuh harus jadi pemberita firman. Karena kalau pembicara atau pengkhotbah, kamu bisa bicarakan dan khotbahin apa aja. Tapi pemberita firman, kamu nggak bisa. Ya kamu tuh pasti akan memberitakan firman. Nggak bisa nggak gitu. Nggak bisa nggak. Jadi gue anggap diri gue itu tukang pos, karena tukang pos nggak punya kuasa untuk merubah isi surat. Nggak boleh. Gue nganterin sebagaimana adanya gitu ya. Terus idenya satu lagi adalah karena gue cuma tukang pos gitu ya. Jadi nggak bisa songong harusnya. Ya, ngerti kan? Ini kan berarti bukan hebat khotbahnya gue gitu. Benar, bukan kemampuan gue. Kalau Pastor Garen selalu bilangnya it's all him. Semua ini Tuhan. Iya. Ya karena kan yang suratnya dari sana. Gue cuma nganterin. That's it. Gitu. Itu doang sih idenya sebenarnya. Buat ngebantu gue untuk stay humble, karena stay humble itu PR. Iya. Gak gampang. Apalagi sambutan makin banyak yang kenal, makin banyak yang lo digila-gilai gitu kan, gila lo gitu kan. Enggak. Itu parah kalau digila-gilain. Ya jadi kayak tukang pes tuh misalkan kan terkadang kalau misalkan pembicara gitu misalkan oknum lah ya kita bilang ya. Kalau misalkan lu diundang di gereja besar atau apa gitu. Nah, isi suratnya lu bisa lu ubah kan jatuhnya kan. Iya, harusnya kan enggak gitu ya. Biar bisa menyenangkan. Benar. Diundang lagi lah bahasa. Biar diundang lagi. Ada yang di mana pembukaan itu banyak banget ya, sampai berapa menit pembukaan. Sambutan terima kasih. Thank you gitu. Lu kayak terima award gitu. Anterin aja ke suratnya gitu. Iya, cuma nganterin suratnya ya. Udah waktu cuma 30 menit, 15 menit sambutan. Iya. Sisanya disambitin loh. Bener. Turun. Udah 5 menit, 2 menit gitu. Satu perkataan lo yang bikin gue yang terngiang sampai sekarang gitu. Maksud gue kayak lo bilang bahwa lo pernah khotbah terus pas lo perkenalkan diri bang, lo nggak penting kenal gue, yang penting lo kenal Tuhan. Iya. Nah tukang pos tuh seperti itu. Gue nggak hadir untuk memperkenalkan diri gue. Karena lo juga nggak akan tahu siapa yang nganterin pos lo kan. Yang penting kan mengenal yang ngirim surat dan betapa lo menyadari bahwa dia sayang banget sama lo kan. Itu idenya sebenarnya. Makanya gue nyebut diri gue bukan hanya Heaven's Mailman, tapi gue bawa ini surat cinta lah. Ngerti. Harus sampai ke situ. Harus sampai ke hati lo karena emang dikirimnya emang spesifik sebenarnya buat masuk di hati lo. Itu. Wow. Tukang posnya Tuhan. Kerajaan surga. Banyak kata-kata yang gue dapat dari Bung Rito kayak provokator Injil gitu. Provokator. Itu gue masih ingat tuh Bung lo. Provokator. Iya, kalau nggak jadi provokator lo jadi provokator Injil gitu. Aduh. Banyak hal yang itu. Siap. Nah ini masuk sedikit ke masa lalu nih Bung. Kayak misalkan cuma masa lalu kayak lo udah ngerti gitu. Ya. Nah, lo kan dulu bokap itu kan Pak George Sapieru kan, ya, almarhum gitu kan. Setahu gue kan dia itu melayani di GBI Ebenezer dulu ya, jadi gembala. Dan lo juga sempat di situ kan, lo anak gembala ya. Kecil sana, kecil. Kerja masa kecil. Nah, gue tuh pernah dengar lo pernah cerita lo kayak, kalau gue nggak salah, kalau gue salah tolong diperbaikin ya. Kalau misalkan lo pernah bikin Bible study atau apa di gereja lo, dan pada akhirnya program itu nggak diterima gitu Bung. Nggak diterima. Atau lo ditolak karena gitu. Gue mulai juga kan itu kan di luar program ya, sebenarnya sesuatu yang tuh normal nongkrong anak-anak aja. Sesuatu yang natural bertumbuh gitu. Gue rindu waktu gue mulai bertobat tuh gue mulai baca kitab sendiri sungguh-sungguh. Karena baca sungguh-sungguh dapat banyak dong. Nah, gue rindu bagiin ke teman-teman gue. Terus gue langsung bikin aja, nggak izin dulu. Itu salahnya gue. Harusnya kan izin dulu. Karena gue pikir gue itu juga kan di pastori waktu itu. Karena kerjanya di Jakarta, rumahnya di Karawaci kan.
Nah disitulah gue bikin di gereja itu, yang adalah bokap gue gembalanya. Gue pikir ya udah sih, gue juga bikinnya bukan nongkrong narkoba gitu loh, nongkrong kita ini kan hal yang baik gitu. Cuman gue nggak menyadari bahwa ada yang namanya kan organisasi. Harusnya gue hargain ada program-program gitu. Tapi kan ini Bible study nggak ada soalnya. Gue pikir jadi nggak nabrak sama mana-mana. Gue jalanin aja, nah terus ternyata berkembang. Kalau mulai berkembang itulah mulai jadi mulai diragukan nih mau ngapain sih anak nih, mau bikin gereja dalam gereja gitu. Kalau berkembang ya? Iya, umumnya gini loh, anak gembala kalau bikin apa-apa kecenderungan pasti dianggap remeh. Ngerti gak? Khususnya kalau tuh anak dulunya bengal. Anak mau ngapain sih nih? Lagu-lagu anak apa sih nih orang? Jadi kalau dulunya lu bengal, pasti akan jadi problematik. Orang taunya tuh lu dulu tuh nggak sungguh rohani gitu loh. Tiba-tiba ngapain sih bikin Bible study? Lagi lu kan juga nggak sekolah, lu tahu apa gitu loh, ngerti kan? Jadi gue sangat memahami kenapa gue direndahin dulu. Gitu. Cuman waktu itu gue nggak sadar. Waktu itu yang gue dapat adalah gini, gue tuh rindu bagiin kebenaran ini. Masa salah sih? Ngerti gak? Jadi reaksi gue menurut gue salah. Jadi mereka juga jadi overreact juga gara-gara gue overreact juga. Gue ngerasa kayak kok malah diginiin sih gitu loh. Gue bikin sesuatu yang masih darah muda waktu itu ya. Baru tobat belum lama. Darah muda Ambon lagi kan. Gue bikin yang benar kok malah dirusuhin gitu loh. Ya akhirnya sampai di satu sisi akhirnya ada satu era di mana bener-bener jadi dimasukin di biro. Jadi akhirnya diadopsi tuh si movement itu, si Bible study itu. Kayak sampai hari ini juga. Gitu. Masih ada. Ya ini yang ngebentuk, yang bikin gue sama Randy juga kedorong untuk ngebentuk youth yang sekarang yang namanya Master Plan itu. Dulu kan cuma ada remaja sama pemuda. Akhirnya kita bikin gabung jadi youth. Biar gabung gitu. Nah itu makanya sampai hari ini Master Plan masih ada. Dan itu buah dari salah satu dari Bible study. Kita bertumbuh bareng di situ. Itu sih paling. Nah, seru lah. Bung. Pikiran lo tuh apa sih kan kalau gereja misalkan hal-hal yang menyerempet Bible study itu ada, misalkan kalau di gereja gue tuh ada KOM ya. Kegiatan orientasi melayani gitu kan. Itu juga ngebahas tentang Alkitab gitu loh. Bible study lah Bung. Iya, dan itu juga ada misalnya ada komsel dan segala rupanya. Nah, tujuan lo tuh apa sih bikin Bible study itu tuh? Bible study sebenarnya sederhana. Makanya kan makanya mungkin nggak heran gereja pada saat itu lo mau bikin saingan kali ya gitu loh. Karena sebenarnya gereja mungkin gue udah punya ini ngapain lo bikin yang lain? Nggak ada. Program itu kan nggak ada. Maksudnya ibadah youth ada. Komsel juga kan kebanyakan curhat, ngobrol-ngobrol. Nggak ada yang khusus buat pendalaman lagi. Nggak ada. Kalau udah ada nggak mungkin gue bikin dong. Benar. Iya dong. Gue nggak mungkin bikin sesuatu yang kalau itu kan namanya tabrakan baru. Kalau kecuali gue bikin kebaktian lagi, nggak ada nyanyi, doa juga cuma doa buka sama doa tutup. Bener, nggak ada macam-macam. Kolekta juga nggak ada. Selesainya dong minum Sprite ya waktu itu. Cuman rame. Ngerti nggak lo? Kalau rame itu kan dianggap kayak ini ada apa sih gitu. Ya ramenya bukan gara-gara gue juga. Orang teman ngajak teman gimana? Bener. Dan itu yang ngeliat jadi kayak saingannya apa sih gitu loh. Cuman ya tadi kadang salahnya itu pembahasannya gitu. Gue juga emosi karena kok dirusuhin ini hal yang bagus gitu loh, bukan disupport. Akhirnya kita berdamai dan ambil jalan tengah bahwa ini dimasukin di biro gitu, dimasukin di bawahnya YouTube itu. Di bawah YouTube. Nah, tujuan lo apa tuh Bung bikin Tujuan gue mengenal dan memperkenalkan Tuhan, sederhana sih, kepada siapapun yang peduli. Karena jujur gue ajakin Bible study aja ada yang nggak mau loh. Ada yang udah nyaman cuman pelayanan dan komsel udah gitu, nggak perlu Bible study, nggak perlu pendalaman Alkitab yang lebih dalam lagi. Ada yang nyaman begitu. Jadi gue mengenal, tujuan gue belajar kan belajar sama-sama. Gue ngajar sesuatu yang gue baru tahu, gue baru kenal tentang Tuhan, gue pengen kenalin dia. Jadi tujuan gue mengenal dan memperkenalkan Tuhan kepada siapapun yang peduli. Kan ada yang gak peduli. Yang mau aja gitu. Yang peduli itu bagus bahasanya. Sampai hari ini, makanya pas panjang pandemi pun Bible study-nya mulai lagi pakai Zoom kan. Jadi emang senang aja balik lagi ke melakukan hal yang dari awal emang Tuhan panggil gue untuk lakukan, ngajar Alkitab. Walaupun gak sekolah ya, itu dia problemnya. Makanya jadi kalau sekarang lu punya panggilan, artinya dari umur muda tuh udah sadari panggilan lo. Jadi lu sempet sekolah. Kalau gue waktu itu udah gak sempet sekolah. Orang gue udah lulus kuliah, terus lanjut kerja terus married, punya anak. Kapan sekolahnya? Terus langsung pelayanan. Mana ada masa sempet sekolah? Gak sempet lah. Pulang aja rumah nggak sempet, kadang mau sekolah lagi. Pulang cuma ngambil koper ya, dia bilang ya. Sempet hidup dari koper ke koper. Pulang ke rumah, taruh baju kotor, ambil koper baru, jalan lagi. Kayak tempat laundry rumah lo. Kapan kuliahnya kan ngerti maksudnya. Kalau lu bisa kuliah ambil. Gue justru pengen sebenarnya.
Cuma udah gak ada waktunya. Kalau gue ninggalin anak gue dan istri gue buat kuliah, bukan itu tanggung jawab gue, nanti ditanyain sama Tuhan. Ya dong. Konfirmasiin loh. Nggak ngambil S2 kan? Iya benar. Gue sebut S2. Nggak bisa. Dia sempat S2 nggak bisa. Gue baik lagi. Harusnya lo no gitu. Tapi kok Bible study rame. Iya. Saya notabene yang Bible study kan pengajaran. Iya. Ya kan notabene kan pasti seorang lulusan seminari lah atau lulusan teologi. Ya harusnya kalau yang rame itu kalau misalkan yang bikin Pak Eras maklum lah rame. Iya. Kok bisa rame gitu? Itu kenapa? Siapa gue gitu ya? Sorry gue bukan remen lo enggak. Iya, tapi itu apa? Tapi dari situ kan pelayanan lu dari awal dari situ kan tuh Dari sana ya. Itu bisa rame gitu. Itu itu yang gue bingung, sama kayak gue viral, misteri ilahi, bro. Ini dong bukan bagian gue. Bagian gue bagian kebenaran. Ya kan? Oke. Nggak ada kolekte, nggak ada maksud apa, nggak mau ngumpulin tujuan mau besar gitu. Nggak pakai gimmick. Padahal lo nyiapin Sprite di rumah ya. Nggak pakai gimmick, itu bukan gue juga yang beli. Bukan lo juga yang beli. Itu anak, nggak bukan gue. Gue kan nyiapin apa-apa. Benar, paling aku taruh. That's it. Nggak ada apa, nggak ada gimmick apa-apa. Tapi lucunya Tuhan angkat gitu, karena emang gue yakin kalau kita jadi berkat ya, Tuhan pasti rindu bawa kita ke tempat banyak orang lebih banyak diberkati. Itu idenya gitu sih sederhananya. Ya, dan motivasi lu nggak kayak lu pengen terkenal, pengen viral. Iya. Boro-boro. Kan terkadang orang gue ngumpulin orang nih biar nanti ujung-ujung gue bisa bangun gereja sendiri. Iya kan? Aktualisasi diri biar orang aktif dong kalau gitu deh, ya nggak sih? Dan tapi ujung-ujungnya mungkin orangnya kayak gitu, ujung-ujungnya kagak ada yang ikut. Iya benar. Iya kan? Iya. Saya banyak orang mencoba untuk bikin Bible study juga kan. Iya. Banyak juga yang tutup. Benar. Iya, sayang sih. Makanya gitu. Iya. Sampai sekarang masih misteri yang tadi gue bilang ya. Pada akhirnya fame ini, popularitas tuh kan, kita jadi dikenal orang tuh kan bukan tujuan kan. Iya. Itu kan sebenarnya kayak akibat dari apa yang lo lakukan. Pasti kan orang mulut ke mulut, orang jadi tahu. Iya. Datang nih, lu denger nih orang gila nih. Gitu. Orang gila nih jadi pada rame. Segila apa sih orang gitu. Jadi rame kan. Padahal gue biasa-biasa aja. Tinggal gue juga lama lah ikut Pak. Bible study itu bisa 2 jam sampai 3 jam. Karena kalau waktu gue pernah ikut Bible study-nya Bung tuh, lu kayak ngebahas kitab gitu. Kayak ngebahas ayat aja ya. Kalau bahasa teologisnya tuh ini apa ekspositori. Iya, satu ayat ini sampai sini. Ngomong gini. Ini tuh kalau zaman dulu tuh, jadi ini era itu tuh misalnya kayak undangan yang ada seorang mengadakan perjamuan terus ngundang orang, terus umumnya kan di era itu kalau ngundang orang tuh 2 kali. Yang satu bilang bahwa ntar gue ada acara, lu bisa datang nggak? Biasa orang bilang bisa. Nah pas undangan kedua dia bilang acaranya udah siap. Orang biasa bikin alasan, aduh sorry gue nggak jadi bisa nih. Gue tiba-tiba ada nanti gue baru merit nih, atau gue baru beli lembu kebiri, mesti gue cek dulu, gue baru beli tanah, kan gitu alasan. Nah itu kan salah satu yang penjelasan kenapa itu. Kenapa nih kayak ada kok 2 kali undangan? Maksudnya gimana nih? Ekspositori bro, sesederhana itu harusnya membosankan harusnya. Secara daging. Tapi bener. Ini aneh apa, anak-anak ini rohnya itu haus. Nanti kan gue juga rindu membagikan, mereka juga haus. Udah payung bersambut tuh, itu 3,5 tahun dari 4 orang hampir bisa, kalau acara khusus lagi bisa semua ya, itu bisa 200 kayak nyampe. Iya. Itu kalau pertemuan sih 15-20 orang lah. Pernah cuma 4 orang doang, hujan. Yang datang, yang bisa datang itu pun gue kasih baju gue, karena kehujanan, kasihan betul kuyup. Kan gue tinggal di Pasori soalnya kan. Ada era-era kayak gitu. Kan tempatnya udah berubah Bung. Tempatnya lu masih di rumahnya. Oh ya udah enggak lah, gue kan di sini udah. Enggak, maksudnya lu Bible study itu masih di rumah. Kan waktu itu gue sempat ikut di rumahnya. Kalau komsel kan di rumah, gue bilangnya komsel. Kalau bentuknya Bible study juga kan, gue juga ngajar. Gue kan karunia kan ngajar. Yang waktu gue ikut tuh yang di gereja? Enggak, yang di sini. Oh itu komsel. Oh itu komsel. Bukan Bible study itu. Kan gue juga udah nggak di gereja situ juga pas itu. Ya kan gue waktu itu sempat di Kelapa Gading kan setahun. Terus di New One dari 2015. Gitu. Karena gue pernah ikut yang di lantai 2 tuh Bung. Yang rumah lo. Itu kan komsel. Itu komsel for everyone. Sekarang Bible study for everyone udah di Zoom. Jadi siapa aja bisa ikut. Dari dulu emang gitu konsepnya. Ya jadi hidup lo tuh udah bener-bener hampir nggak ada holiday gitu, nggak ada ya. Kayak hidup lo tuh bener-bener ada. Lo udah abdiin ya. Ya, dan senangnya apa? Istriku sekarang juga mulai gitu juga. Istriku kan ngajar Bible study buat perempuan. Iya. Pakai Zoom.
Wah kalau yang cewek-cewek ini tiap hari lagi ada kegiatannya. Minggu malam Bible study, Senin malam ada lagi buat yang ketinggalan. Selasanya ada sharing, Rabunya ada worship. Terus ada sebulan sekali tiap tanggal 1 ada doa. Widih, lu tau lah ciwi-ciwi kalau ngumpul kan. Biar rame ada grupnya gitu. Keren. Dan gue liat istri gue masuk di situ. Tahu nih kita kan satu jalur gitu. Bener-bener panggilan bersama gitu. Untuk ngabdiin hidup kita ya buat generasi, buat apa lagi? Keren tuh, dapat istri kayak gitu. Bisa. Ini lagi terus berdoa. Iya bisa ya. Jadi Bible study sampai saat ini masih terus jalan. Masih puji Tuhan. Walaupun lu epic kegiatannya karena pandemi kita dibuka ruang buat ternyata bisa pakai Zoom. Oh ya Zoom, oke. Ternyata ada peluang ke sana. Jadi lu nggak usah ngumpul susah. Iya. Dari mana aja bisa. Dan itu ini sih buka cakrawala baru sih si pandemi ini. Dan yang gue tahu dulu benar-benar sampai sekarang ya benar-benar setia sama Bible Study ya. Kayak pernah diundang apa lo selalu kayak enggak gue ada Bible Study nih gue nggak bisa. Lo jadi lo masih mengutamakan. Iya dong. Karena itu kan panggilan utamanya emang itu. Padahal di Bible Study itu nggak ngeluarin apa-apa, nggak ada persembahan juga. Nggak dapat apa-apa. Kalau mau ambil jadwal pasti dapat sesuatu. Cuman kan ya almarhum bokap juga selalu ngingetin ya pelayanan itu kan bukan buat mencari hidup, tapi untuk memberi hidup. Wah itu bapak tuh emang keren banget. Minimal berbagi hidup lah. Iya. Itu yang benar. Gue kalau di kelas Pak almarhum mah seneng. Kayaknya vibe pelayanan itu luar biasa sih. Dia sering cerita orang. Buku cuma satu kalau dibawa. Nah, nanti cerita begini kan cerita gitu. Karena dia menghidupi yang diajari. Iya betul. Itu dia. Gue pernah dipanggil ke kantor karena dia kan dosen apa tuh? Kalau kita tuh ada misiologi. Dosen bukan pembimbing. Oh iya. Jadi ada kita setiap mahasiswa tuh ada dosen yang benar-benar buat nempel sama dia. Oh iya. Gue lupa namanya dosen. Nah gue pernah dipanggil tuh Bung. Dipanggil gue kira kenapa ya? Dia cuma dipanggil. Wah ini gue merinding. Cuma bilang gini. Kalau ada masalah atau apa cerita ya. Maksud gue kayak memberikan memberikan hidup atau itu. Maksud gue Pak kita maaf nih Pak ya baru kenal nih pas ini nih Pak gitu. Dan gue juga baru tahu Bapak ini anak Bapak Kristo juga pas ini nih. Dia cuma datang dia bilang nih ya, kalau kamu ada masalah atau apa itu kasih tahu ya, bisa cerita gitu. Wah gila. Legacy sih buat gue. Ya itu gue ngeliat bapak gue yang kayak gitu. Masuk bisa terus satir kayak nggak mungkin ya. Oh iya betul. Dan maksudnya kayak bokap juga nggak pernah satir juga. Seorang Pak George Tapiheru itu yang istilahnya ketika lo sadar sekarang tuh ternyata dia bukan orang yang bokap sederhana banget bro. Exactly. Itu naik angkot tuh. Itu yang gue belajar dari dia. Orang nggak akan tahu dia tas itu kayak tas reggae gitu. Kita gue sebisa mungkin makanya kalau sekarang diundang sana sini gue sebisa mungkin nggak mau ngerepotin siapa-siapa. Karena gue belajar dari dia. Nggak minta sesuatu apa gitu ya. Ngerepotin. Hamba Tuhan harusnya ngebantu. Wow. Ya dong. Masa hamba Tuhan ngerepotin? Nggak harus. Gue maunya yang ini ya gitu ya. Bapak gue tuh gini. Almarhum tuh orang yang kritis sebenarnya. Tapi nggak satir. Oh keren tuh tempat ini. Dia kritis, orang yang kritis. Kritis tapi nggak satir. Dulu GBI mau bikin menara kan dulu mau bikin menara. Dia nggak setuju. Dia doang nggak setuju, makanya nggak jadi tuh menara. Kan orang kritis, cuman ngerti ya, tahu tempat lah. Tahu tempatnya. Tahu gimana cara nyampeinnya dan itu yang gue belajar banyak lah dari beliau. Walaupun gue nggak sekolah ya, dia bukan dosen gue ya. Cuman gue punya teladan yang terbaik lah. Kan perkataan lo ini kan bilang walaupun nggak sekolah bukan berarti nggak belajar. Iya. Benar-benar. Itu yang perlu catat. Ya siap. Panadu? Wow. Nah ini kan dari basic tuh Bible study sampai diangkat sama Tuhan. Kalau gue melihat lu tuh waktu dari awal-awal ya, berapa mungkin tahun 2010-an gue bisa kenal seorang Kristo gitu kan. Gue ngeliat tuh sebagai orang kayak lahir membawa sebuah demand atau sebuah atmosfer pengkhotbah yang anti mainstream gitu loh. Dibanding sama yang biasanya gitu kan, yang punya etika dalam berkhotbah gitu kan. Maksudnya anti mainstream gitu nah. Kalau diajarin kali di sekolah. Nah gitu. Jadi semuanya kayak rata sama gitu kan. Nah lu lahir membawa sesuatu yang beda nih gitu. Yang gue pengen tanyain tuh itu lahir dari emang
sama Tuhan sendiri atau Roh Kudus, atau emang lu belajar untuk hal itu gitu, untuk jadi seperti itu? Ya, apakah itu karunia gitu ya? Iya, atau apa as a gift gitu? Gue bisa bilang gini, yang gue belajar tuh teologi, artinya hermeneutik. Yang gue belajar hermeneutik. Ya itu yang gue belajar. Ya gue belajar teologi dong. Apa yang tertulis, kepada siapa tulisnya, konteksnya apa ya dong. Karena gue harus bagiin kebenaran ya kan. Iya. Yang gue belajar tuh teologinya secara otodidak. Hermeneutik gue belajar, tapi gue gak pernah belajar cara atau seni berkhotbah. Homiletik gue gak belajar. Karena gue gak belajar. Jadi lu bukan anaknya Pak Apin ya? Karena gue gak sekolah. Karena gue gak belajar, gue gak tahu sopan santunnya gimana. Nah gue jadi diri gue sebenarnya. Oke. Itu yang bikin jadi beda ya dong. Kalau kita semua jadi diri kita sendiri kan unik-unik. Iya. Setuju gak? Iya. Nggak bakal garing kalau nanti kan kalau lu kelihatan banget. Nah ini mah Pak ini banget. Iya. Sudah terkasih gitu kan. Ini khotbahnya Pak Purim banget ya. Iya. Guru olahraga gue dulu tuh. Zaman Serius? Iya. Oh gitu. Sekolah. Di Batu guru olahraga. Mungkin udah pensiun kali Pak Bener. Gue baik sih, Bapaknya baik saya. Gue minta Zoom aja cuma berempat mau gitu. Pak itu Pak gitu. Harus sama Tuhan gitu kan. Dia sangat so humble sekali. Harus melayani, siap melayani terus gitu. Itu intinya gue belajar teologinya secara otodidak, tapi nggak belajar seni berkhotbahnya. Gue nggak belajar. Gue cuma ngeliatin orang dan ya banyak yang kita dengar kan mengkhotbah. Tapi kan gue gak pengen jadi kayak ini, pengen jadi kayak itu. Gue tertarik karena gue tahu Christopher Tapiero cuma satu. Kenapa gue gak jadi diri gue sendiri, tapi di dalam Tuhan, artinya sesuai panggilannya. Jadi basically gue cuma just being myself in Him aja. Jadi diri gue sendiri dalam Tuhan. Sorry, jadi gaya bicara lo yang nggak khotbah sama khotbah emang begini juga gitu. Ya kan kayak gini. Iya, enggak benar. Mirip banget. Khotbah kan juga kayak gini. Maksudnya soalnya waktu ya kurang lebih 10 tahun yang lalu atau 11 tahun lalu itu kan nggak mainstream banget gitu kan. Maksudnya gitu. Iya. Tapi malah jadi seorang yang viral gitu. Ada pendahuluannya dulu. Iya gitu. Terus akhirnya mesti kesaksian. Dan lo nggak pikir itu bodo amat. Gue digerakin ada kesaksian, ada ilustrasi pakai, kalau nggak ya udah. Kadang gue nggak bermaksud bercanda tapi jadi lucu kan gitu. Gue juga ketawa sendiri, gue juga kaget kan lucu. Gue nggak maksud ngelucu karena ada orang yang pakai taktik kan. Oh iya. 30 menit materinya. Materi. 15 menit gue bisa bercanda, gue bisa kasih kesaksian. Iya. Gue bisa nge-set up lah gitu, nge-set up itunya komedi-komedinya gitu. Komedi tuh nggak bener. Iya. Selainnya itu. Gue nggak pernah mikirin gitu kan. Nggak pernah mikirin. Kan gue nggak ngerti seninya. Kalau gue sekolah pasti dipelajarin dong. Iya. Kalau gini, nanti kira mau begini, nanti dia ada ngatur-ngaturnya dong. Iya benar. Karena gue nggak tahu kali, jadinya aneh. Berarti itu gift kali. Gift pasti lah. Udah bingung bener. Kalau lo nggak belajar, tiba-tiba lo bisa, itu gift man. Iya. Iya gak sih? Tapi kan kebentuk ya dari Bible study itu kan kebentuk. Oh iya. Lama-lama gue nemuin suara sendiri. Nemuin satu pattern lah gitu ya. Lo akan ngebentuk itu yang. Nah, lo nemuin panggilan. Gue nemuin panggilan gue di pelayanan. Karunia gue juga di pelayanan. Ya dan ngebentuk gue sampai hari ini ya pelayanan itu. Jadi ketika lo lagi kayaknya nggak dapat apa-apa, lo sebenarnya lagi dibentuk. Nggak ada dalam hidup nggak dapat apa-apa tuh nggak ada sebenarnya. Wow. Ngerti nggak lo? Jangan putus asa jadi. Nggak mungkin. Pasti lo dapat sesuatu. Jadi kayak kuliah deh. Ya kan lu pas ambil kuliah ambil jurusan apa? Nggak terlalu penting. Yang penting lu ambil hikmahnya, bener kan? itu pastoran itu. Ya kan intinya Ambil hikmahnya. Iya, banyak kan lu belajar di lapangan kan. Iya benar. Sama hidup tuh lu ketika lu memberi lu nggak pernah nggak dapet sebenarnya. Itu yang Tuhan ajarin. Terlebih berkat memberi dari menerima. Yes. Karena di dalam memberi itu Tuhan yang ngebentuk lo. Sesuatu yang mungkin lu gak akan belajar di sekolah, ya kan? Lu temuin di mana pelayanan. Nah, Kak selalu bilang tuh, ini siapapun itu yang nyimak yang lagi mau sekolah teologi pasti ini pelayanan. Jadi biar apa yang lu dapat di sekolah lu bisa pakai di pelayanan. Benar. Jangan lu cuman dapat di sekolah habis itu nggak tahu mau diapain tuh. Nggak tahu. Gue punya senjata nih. Siapa yang mau gue tembakin gitu? Jadi aku saat ini. Nggak tahu mau diapain. Maka selalu bilang makanya mesti sambil pelayanan. Jadi nggak kemari arahnya. Bukan palanya tambah gede, tambah songong karena banyak ilmu, enggak. Hatinya yang tambah besar. Wow. Karena selalu dipakai buat jelasin ke dia, nginjilin ini. Ya kan berapologet sama siapa, kepake terus. Jadi sehat gitu lah, ngalir gitu. Tapi kan nggak ada stuck di mana, nggak ada penyumbatan di mana gitu kan, nggak bagus kan gitu. Oke. Itu sih paling.
Asik gini nih kalau ngobrol sama Kristo nih, gue nggak swear. Makanya dulu jujur ya. Bagi hidup banget deh. Dulu waktu masih belum dekat sama Bill atau apa, kalau gue punya masalah ke rumah Bung Kristo, gue ke rumah main pulang-pulang ya langsung dapet pencerahan gitu. Bagi-bagi lah. Bagi-bagi Kita kan benar-benar. juga diberkati untuk memberkati ya. Iya. Setuju. Ya. Wow. Keren. Yang terakhir nih. Terakhir ya. Iya. Oke, sebagai pastor yang nyentrik. Nyentrik. Gue pernah lihat pas foto sama seorang vokalis yang notabene tuh band yang wah ya kan. Band yang mungkin kalau khotbah di gereja tertentu ya kan Di depan. Oke. Enggak gitu ya. Ya terus lu juga pernah nge-posting band juga yang suka band metal gitu. Yang notabene tuh mungkin kalau di satu gereja mungkin lu bisa ya ditolak mungkin ya gitu. Nah itu tuh Setan. Iya. Dan tapi sebagai seorang pastor, nah itu kenapa? Dia nanya kan Daniel. Maksudnya gini, apa lo nggak takut ada dampak negatif gitu? Lu cuma nanya, tenang, jadwal lu gak akan berkurang. Dia nanya itu kenapa? Itu kenapa? Jadi gini, gue sebutnya ada 3 kata ya: stigma, asumsi, soal penghakiman. Iya. Ya, stigmanya adalah musik keras itu musik setan. Oke, itu stigma. Itu kan konyol. Emang setan pernah bikin apa? Iya. Dalam hidup ini coba jelasin apa yang setan ciptain. Kagak ada. Dia itu ahlinya menyalahgunakan. Iya. Musik ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Nada-nada Ya, ya. apapun genrenya. Iya. Cuman kerap kali emang genre musik keras dipakai buat rebel, buat ngelawan. Oke, iya. Yang pemberontak sama Iya. kan setan ya, identiknya gitu. Padahal kalau kita lihat hidup Yesus pun di eranya dia kan pemberontak. Oh Dia iya. ngelawan semua yang umumnya. Oh iya. Ya dong, religiusnya gini, dia sikapnya seperti, kan dia beda. Benar. Cuma Berarti Yesus tuh orang indie banget gitu ya. Anti mainstream. Orang umumnya gini, ternyata dia begitu. Alim ulama tuh harusnya gini. Iya. Beda. Iya benar. Nah itu jadi gini, sebenarnya itu sebuah stigma. Ya itu adalah sebuah asumsi yang buat gue itu stigma yang konyol gitu. Musik keras tuh musik setan. Kata siapa? Ya gini, gue makin diyakinkan karena ini satu emang selera musik gue aneh gitu ya. Gue kebentuk dari dulu emang demennya musik yang sebenarnya nggak boleh denger kalau zaman dulu tuh anak pendeta aku dengerin gini. Nah, iya. Cuman gue dapati ternyata banyak banget band-band Kristen yang genrenya seperti ini. Ternyata banyak gitu, vokalisnya pendeta gitu. Jadi gue sadari bahwa ini tuh semua cuman asumsi doang bahwa kalau lu kan musik keras nanti lu jadi bengal. Enggak juga. Bener, ada orang yang musik klasik jadi bengal, ada juga. Iya. Iya benar. Bengal aja. Kalau denger dangdut ada yang rusuh. Konser paling rusuh mau tahu konser dangdut. Bukan konser underground. Iya. Benar. Underground kompak, nganggur rame-rame. Iya. Hanya pakai helm. Iya. Itu kalau bukan mau ribut apa namanya? Yang nyanyi lagu tentang putus cinta, dia jogetnya mesum, gak nyambung kan sama lagunya. Yang nonton berantem, nggak nyambung lagi. Konser kok gak ada konsepnya gini kan? Random aja pakai helm. Berhenti ribut kalau apa? Ada yang motor dicuri. Bubar. Wah, curanmor. Wah, motor gue tuh. Apa ya kayak gitu. Aduh. Ya kan adalah sebuah asumsi kan kalau arahnya selalu musik rock tuh bikin orang jadi ribut. Terus apa kabar pendeta-pendeta yang bikin band metal itu? Itu semua pendeta loh. Vokalisnya rata-rata pendeta. Ada yang sekarang udah berhenti for today, udah bubar, vokalisnya jadi pendeta. Ya kan banyak band metal berapa vokalisnya benar-benar pendeta. Youth pastor, pendeta, drummer juga. Buat gue ketika gue makin mendalami, ternyata banyak loh yang itu, ngerti kan, yang emang pakai musik sebagai media untuk menjangkau. Iya. Nah akhirnya itu kan stigma mesti diminggirin, asumsi mesti diminggirin juga, dan khususnya penghakiman. Ya dong, gue adalah antitesis. Yang nggak usah gue, Pastor Jesse Antang juga sama kan. Metal, tatoan semua ya. Ya dong. Nah itu kan stigma, asumsi dan penghakiman tadi yang mesti diminggirin kan. Nggak selalu harus di itu yang itu bukti gue bukan pribadi yang keras. Iya. Lu nggak penyembah setan juga. Nggak narkoba juga. Nggak stigma doang. Orang musik keras pasti jadi orang yang keras, nggak juga. Jadi di post itu ada pesan kali ya? Ya, pada akhirnya ini stigma doang. Gue nih antitesis bahwa ternyata
ya itu cuman genre. Benar. Kasarnya nggak usah ngerendahin orang atau menghakimi dia cuman gara-gara selera musiknya beda sama lu, alirannya. Oke, iya. Itu kan ngaruh kemana? Denominasi kan juga beda aliran. Iya. Tapi kan walaupun berbeda nggak harus berantem, nggak harus ngerasa gue yang paling bener lu ngaco dan nggak usah. Iya. Itu sih paling gue belajar sih. Wow. Dan mungkin pesan itu juga artinya gini ya, salah satu musisi Kristen pertama yang kita sebut dulu alirannya namanya jadinya Christian Contemporary Music, CCM. Salah satu musisi pertamanya yang CCM itu dia bikin lagu, dia pakai lagu istilahnya genrenya musik duniawi dalam tanda kutip, tapi pakai lagu yang Kristen. Dia tulis lagu judulnya gini, Why the Devil Have All the Good Music. Itu judul lagunya. Kenapa setan punya semua aliran musik yang bagus? Yang bagus. Kenapa gereja dapetnya sisaannya yang garing, yang kan enggak? Karena ada tembok ya. Ada stigma. Oke. Jadi nggak mau mainin lagu itu lah gitu ya? Iya, alirannya jadi padahal kan enggak. Aliran kan netral. Benar. Yang penting message-nya. Aliran tuh netral. Itu sih paling. Ya kayak pisau lah. Bisa lo pakai buat bunuh orang atau buat potong daging babi. Oh itu. Nggak bisa dipanggang. Pakai cabai hijau. Beda Oke. Itu sih sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau kayak berontak, kayak orang jadi pemberontak, kayak orang jadi orang yang brutal kayak rupa, sebenarnya bukan karena dari musik. Mungkin juga dari latar belakang keluarga, ya kan? Mungkin juga pergaulan, mungkin juga ada gereja-gereja yang dimana dia dihakimin di gereja, jadi karena apalagi musik keras jadi cara dia untuk demonstrasi, untuk rebel, itu ungkapannya sebenarnya. Iya benar. Jadi bukan salah musiknya, cuman itu musik yang dirasa tepat untuk mengungkapkan kekesalan. Benar. Itu sih paling. Ya, itu sih paling. Ya karena misalkan ya kalau misalkan lo ya seorang yang suka lakukan dosa ya lakukan dosa aja, nggak peduli lu suka lagunya Peras kayak yang menjurus kematian, abis dengerin musik lo berzina ya sama aja lo bener gitu. Ya kan? Tergantung siapanya juga. Tergantung siapanya. Dan message sih, gue orangnya tipe message. Makanya gue juga nggak sembarang nonton film. Ya kan? Film itu kan kayak mimbar, kayak khotbah, pasti ada pesan yang mau disampaikan. Kayak lagu juga gitu. Jadi gue akan selalu orangnya tipenya konten. Benar. Kontennya apa? Liriknya gimana? Jadi mau alirannya kayak apa? Liriknya ini tentang apa sih? Gitu. Makanya gue agak kurang suka Korea karena gue nggak ngerti. Kalau gue ngerti mungkin gue ini lagu bagus nih tentang ini. Gitu. Cuma kalau dia cuman ngoceh-ngoceh joget-joget gue nggak ngerti kan gimana gue nikmatinnya? Gue nggak ngerti. Gitu. Gue tipe orang yang nggak bisa cuma joget karena beat. Karena musik enggak. Karena orang pikir kan kalau metal tuh technical. Gue tetap mesti tahu ini tentang apa dia nyanyi. Karena gue nggak bisa nikmatin kalau gue nggak tahu. Gitu tipenya tuh gue. Wow. Kejawab ya pokoknya ya. Puji Tuhan ya. Jadi istilahnya bukan jadi jangan stigma lah ya. Yang stigma. Jangan ada dualisme lah gitu. Metal tuh haram gitu. Metal tuh haram. Nah, puji Tuhan banget nih hari ini ngobrolnya panjang, seru banget. Thank you banget Kak Kristo udah bersedia di Mineral Baper. Thank you banget. Mungkin next kita bisa ngobrol lebih banyak lagi lah ya. Siap. Semoga punya waktu. Pasti dibikin. Semoga juga nih bisa nih di HOG kan udah mau lagi. Siap kita atur ya. Oke. Nah bagi teman-teman thank you banget udah nonton video ini. Kalau teman-teman suka atas video ini boleh di subscribe, di like dan juga di share bagi banyak orang. Nah kalau nggak memberkati ya udah nggak apa-apa. Juga nggak maksa gitu. Yang peduli aja. Oke. Ngeri juga ya. Iya. Oke jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Tetap dalam channel YouTube Millennial Baper. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you guys.